Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Google Apps for Education yang disampaikan oleh saya Muhammad Adrianto untuk STIMIK SPB Erlangga. Kita mulai langsung dengan tutorial demo step by step untuk menggunakan Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Kita langsung masuk ke yang pertama-tama adalah kita akan masuk ke website dari STIMIK SPB Erlangga, yaitu seperti kita ketahui alamatnya adalah spb.ac.id. Jadi selalu mulai dari alamat ini. Kalau kita lihat di sini, saudara-saudara sekalian, kita kecilkan sedikit dulu. Kalau kita lihat di sini, saat ini di website kita di pojok kiri atas itu sudah ada button untuk masuk ke pusat informasi implementasi Google Apps for Education. Dan kalau kita lihat juga di website kita di atas, di pojok kanan atas telah diberi label Campus Powered by Google Apps for Education, yang mengindikasikan bahwa saat ini kampus kita telah mulai mengimplementasikan aplikasi kelas dunia untuk komunikasi dan kolaborasi, yaitu Google Apps for Education. Oke, kita bisa langsung masuk ke pusat informasi implementasi di sini yang berisi tentang berbagai hal mengenai implementasi Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Halaman ini akan terus ditambah dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan karena implementasi kita bersifat step by step. Di sini kita lihat ada sumber informasi internal dalam bahasa Indonesia yang dibuat oleh tim admin Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga, yaitu yang pertama mengenai informasi awal. Di sini Anda bisa mendapatkan informasi sambutan dari Ketua STIMIK SPB Erlangga, memberikan informasi awal mengenai apa itu Google Apps, kemudian mengapa kita pakai aplikasi ini, dan apa juga harapan kita ke depan. Kemudian ada panduan, yaitu daftar FAQ atau Frequently Asked Questions, yang disusun oleh tim admin. Nanti Anda bisa lihat bagaimana cara mendaftar, mendapatkan akun, dan kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah formulir pengajuan akun email. Jadi sebelum kita bisa memanfaatkan aplikasi ini secara penuh, maka setiap dosen, staf, kemudian juga mahasiswa itu harus memiliki akun email resmi untuk masuk ke Google Apps. Nah, akun ini berupa alamat email. Jadi kalau misalnya untuk staf dan dosen, maka domainnya adalah spb.ac.id. Sedangkan untuk mahasiswa, domainnya adalah student.spb.ac.id. Kita mulai pertama dengan pengajuan akun email. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan dibawa ke satu halaman untuk mendaftar. Ini adalah sebuah formulir online yang juga dibuat di dalam Google Apps for Education. Jadi siapapun nanti bisa membuat formulir semacam ini. Kalau kita lihat di halaman ini, kita lihat di bagian bawah, saya besarkan sedikit. Di bagian bawah terlihat dengan jelas bahwa kelihatan di sini, this form was created inside STIMIK SPB Erlangga, powered by Google Drive. Jadi ini dibuat di salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google Apps for Education, yaitu Google Drive atau Google Docs, di mana kita bisa membuat formulir online dalam bentuk apa saja. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda bisa membuat formulir katakanlah untuk survei di penelitian Anda, atau untuk dosen untuk membuat formulir pendaftaran tentang tugas mata kuliah dan sebagainya, bisa di-create, bisa dibuat dengan sangat mudah. Oke, kita kembali ke pengajuan email untuk mahasiswa. Jadi tolong diisi semua yang ada di dalam formulir ini. Jadi nama, name, kemudian Anda S1 atau D3, jurusannya, kemudian email Anda saat ini. Nah, ini penting, email Anda saat ini, karena panduan mengenai penggunaan Google Apps for Education setelah Anda mendapatkan akun untuk masuk, itu akan dikirim ke email Anda saat ini. Jadi pastikan jangan sampai salah tulis email. Dan pastikan dalam waktu sekitar beberapa jam sampai 24 jam setelah Anda mengisi formulir ini, tolong cek email Anda, karena disitulah petunjuk akan dikirimkan.
Kemudian jika Anda memiliki Twitter, Facebook, nomor HP, telepon, itu juga harus Anda masukkan untuk nomor telepon ya, karena nanti untuk konfirmasi jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan. Kemudian Anda bisa mengajukan usulan user email, nama email atau nama akun Anda. Katakanlah nama Anda adalah Muhammad Yusuf. Anda bisa ajukan Muhammad.Yusuf atau M Yusuf atau Yusuf saja. Kalau Anda mahasiswa maka bisa pakai alamat email yusuf@student.spb.ac.id atau muhammad.yusuf@student.spb.ac.id. Tidak diperbolehkan menggunakan nama alay ya, yang menggunakan nama huruf, angka dan sebagainya yang aneh-aneh, dan tidak juga bisa menggunakan nama julukan atau nama user yang tidak mencerminkan nama Anda. Ini juga nanti akan dicek. Anda bisa memberikan usulan pertama atau kedua. Nanti jika yang pertama sudah dipakai, akan dipakai yang kedua. Jika yang pertama dan kedua nama yang Anda usulkan sudah dipakai oleh orang lain, Anda akan dihubungi oleh admin. Kemudian submit, sekitar maksimal 24 jam, cek email Anda yang dipakai saat ini untuk mendapatkan informasi petunjuk penggunaan selanjutnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita, kalau Anda sudah punya username dan password, nanti Anda diwajibkan untuk mengganti password yang disediakan oleh admin, sama seperti kalau Anda mendaftar di Facebook, sama seperti Anda mendaftar di Gmail. Prosedurnya mirip, sama, karena kita menggunakan sistem aplikasi kelas dunia, jadi prosedurnya pun menggunakan prosedur kelas dunia. Oke, kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara sekalian. Yang penting untuk diketahui adalah di sini kita ada memiliki halaman login. Jadi kalau Anda untuk masuk ke layanan Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga, Anda harus login tentunya. Nah, yang pertama tidak perlu dihafal sebenarnya, yang perlu dihafal adalah alamat website kita spb.ac.id, dan kemudian klik Google Apps dan kita akan diantarkan ke halaman ini. Tapi jika Anda ingin menghafal juga boleh. Alamat untuk login adalah google.com/a/spb.ac.id. Kita coba. Saat ini saya sudah login menggunakan satu username contoh, yaitu mahasiswa. Nama saya di sini adalah mahasiswa1 ya. Kemudian kita lihat di sini alamat email saya adalah mahasiswa1@student.spb.ac.id. Ini adalah username saya, lengkap ya. Jadi kalau ditanya username-nya apa? mahasiswa1@student.spb.ac.id. Oke, kita coba masuk. Nah, di sini kita continue saja. Kita akan masuk ke halaman depan. Nah, ini adalah halaman depan dari Google Apps for Education. Sangat sederhana kalau kita lihat. Mencerminkan your services. Ini adalah layanan-layanan fasilitas yang saat ini sudah tersedia di Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Kalau kita lihat di sebelah kanan atas ada username kita. Kemudian yang saat ini tersedia adalah Gmail ya. Email sama persis dengan Gmail yang ada di Google, tapi kita menggunakan alamat email yang berbeda, yaitu menggunakan domain kita sendiri, yaitu spb.ac.id. Kemudian yang kedua adalah Drive. Oh iya, untuk Gmail saat ini kita diberikan kuota 30 GB ya, 30 GB per user, dan user kita tidak terbatas. Kalau kita punya 1000 mahasiswa, kita bisa menyediakan 1000 user untuk Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga, dan masing-masing user mendapatkan Gmail kuotanya sampai 30 GB. Jika membutuhkan lebih banyak kuota bisa menghubungi admin, tapi rasanya kalau 30 GB kecuali Anda pengoleksi film mungkin tidak akan pernah habis ya. Kemudian yang berikutnya adalah Drive. Drive juga kapasitas kita besar sekali, nearly unlimited ya, tidak ada batasnya. Jika nanti terjadi kekurangan, tim admin bisa menghubungi tim Google untuk mendapatkan tambahan jika memang kita kekurangan. Jadi Drive ini dulu disebut sebagai Google Docs, yaitu penggunaan
untuk spreadsheet, kemudian word processing, presentation dan sebagainya, sekarang diperluas menjadi Google Drive. Jadi yang kita pakai sekarang di Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga adalah Google Drive, karena di dalamnya mencakup juga Docs yang dulu Google Docs, yaitu spreadsheet, presentation, kemudian word processing. Tapi ini ditambah, kita bisa menyimpan file apa saja sekarang di dalamnya. Kita bisa menyimpan file berbentuk PDF, kita bisa menyimpan file berbentuk image dan sebagainya. Jadi Google Drive, kita masing-masing mahasiswa, dosen, staff akan memiliki kuota sendiri yang sangat besar. Jika kurang bisa menghubungi admin untuk ditambah. Jadi itu di Drive. Jadi kita bisa bekerja bersama. Nanti akan ada tutorial lanjutan mengenai Drive, bagaimana kita bisa bekerja bersama di dalam dokumen, di dalam folder secara real time. Kemudian yang berikutnya adalah kalender. Kalender ini adalah salah satu fitur yang sangat penting, di mana nanti ke depan kita akan mengeluarkan kalender perkuliahan dan sebagainya, baik dari institusi secara keseluruhan. Kalau ternyata nanti ada dosen memiliki kalender perkuliahan sendiri, mereka bisa issue atau mengeluarkan kalendernya sendiri, di-share ke seluruh mahasiswa dan sebagainya. Jadi kalender ini adalah salah satu fitur yang sangat penting nanti di Google Apps for Education, yang akan kita buatkan tutorial tersendiri. Tapi jika Anda ingin mengeksplor lebih jauh, silahkan cari informasinya dan silahkan juga diterapkan, dicoba, sehingga pada saatnya nanti Anda bisa memanfaatkan fitur kalender ini sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah Google Talks atau Hangouts, yang sekarang namanya Hangouts, yaitu adalah untuk chat, kemudian untuk video conference menggunakan text, voice, dan video. Itu bisa dilakukan di dalam sistem kita, di antara kita, antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan staff dan sebagainya. Jadi Talks, Hangouts itu akan menggunakan account kita, menggunakan spb.ac.id tetap, dan kita bisa menggunakannya internal di dalam sistem kita sendiri. Kemudian yang berikutnya konteks, jadi store and organize contact, sama ya kalau kita punya account Google sebelumnya, kita pakai konteks di smartphone, kita pakai kontak kita simpan di Gmail, itu semua saling synchronize, jadi sama. Jadi semua tersimpan, baik itu nomor HP, kemudian alamat email dan sebagainya, itu tersimpan dengan aman dan tersinkronis satu sama lain di Google Contacts. Kemudian juga yang penting adalah di Group for Business. Jadi ini adalah fasilitas yang sangat banyak akan kita gunakan nanti di dalam Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga. Dosen-dosen juga akan didorong, termasuk mahasiswa juga akan didorong untuk menggunakan Groups for Business ini semaksimal mungkin. Karena apa? Karena disinilah esensi dari bagaimana kita berkomunikasi, berkolaborasi satu sama lain. Kalau ada pengumuman dikirim ke grup sehingga semua anggota grup tahu, dan grup ini juga bisa dibuat tanpa batas jumlahnya. Jadi mahasiswa mau bikin grup untuk kelompok belajar, silahkan bikin sendiri. Dosen ingin membuat grup email untuk para mahasiswa di satu mata kuliah tertentu, silahkan. Kemudian juga mungkin bagian akademik, bagian keuangan ingin membuat grup agar bisa menyebarkan pengumuman ke seluruh mahasiswa melalui email ke 100.000 mahasiswa, bisa. Jadi semua bisa melalui Groups for Business. Jadi nanti akan ada tutorial khusus juga mengenai groups. Dan yang terakhir adalah yang kita sudah adopsi adalah Sites. Ini juga salah satu aplikasi yang sangat berguna, karena di sini kita semua bisa membuat halaman-halaman web. Ya, kalau zaman dulu mungkin website ya namanya. Halaman web di internet yang bisa diakses baik oleh publik maupun oleh anggota Civitas Akademika spb.ac.id. Nah, sites ini dibuat sangat mudah sekali. Jadi dengan hitungan mungkin detik atau menit, seorang mahasiswa, seorang staf, seorang dosen bisa membuat situs di internet dengan sangat mudah. Nah, ini nanti ke depan akan dipakai baik oleh
dosen untuk membuat halaman-halaman yang berkenaan dengan perkuliahan, kemudian tugas-tugas dari mahasiswa, dan juga sebagai wadah ekspresi mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran, menyampaikan mungkin karya-karyanya menggunakan sites. Ini dengan menggunakan domain kita sendiri, yaitu domain spb.ac.id. Nanti sebentar saya akan sampaikan satu contohnya. Nah, ini adalah halaman depan. Dari sini kita bisa langsung klik ke, kita mau masuk Drive, kita masuk Drive. Kita salah satu contoh ya, kita masuk ke Drive. Kita buka di sini. Ini adalah, kemudian kita mau masuk ke konteks juga bisa, mau masuk ke grup juga bisa ya. Kita contoh. Ini adalah Google Drive. Google Drive saat ini sangat powerful sekali. Nanti akan ada tutorial tersendiri. Nah, kehebatan Google Drive saat ini adalah Google Drive sebelumnya Google Docs itu murni adalah aplikasi berbasis cloud online. Jadi aplikasinya online. Saat ini kita bisa download Google Drive ke PC kita. Jadi kalau misalnya kita download ini di PC kita, pekerjaan kita jauh lebih cepat kalau sambungan atau koneksi internet kita kurang cepat. Tapi kalau koneksi internet kita cepat seperti di kampus misalnya, Anda bisa tidak perlu harus download drive ke PC Anda. Tapi saya pikir untuk menjaga agar mudah dan efektif dalam penggunaan Google Drive, ada baiknya Anda download ke laptop Anda. Oke, kita lewati saja download drive. Nah, ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah halaman dari Google Drive saat ini. Jadi sangat sederhana. Jadi kita bisa create folder, create dokumen, presentation, spreadsheet, form yang saya bilang tadi, pembuatan form, kemudian membuat drawing ya atau image. Kemudian kita juga kalau mau kita bisa upload ya file, folder dari PC kita, mau upload file apa saja sekarang bisa diterima oleh Google Docs ya. Oke. Kemudian kita lihat di pojok kiri atas ini ada logo STIMIK SPB Erlangga. Jadi nanti kita masuk ke semua fasilitas atau fitur yang ada di Google Apps for Education di STIMIK SPB Erlangga, kita akan melihat logo ini. Kemudian ini tadi adalah groups. Nah, ini adalah kita bisa create group ya di sini. Jadi semua mahasiswa, staf, dosen bisa membuat grup diskusi yang nanti ada tutorialnya tersendiri. Oke, sekarang kita balik lagi ke halaman depan, yaitu Pusat Informasi Implementasi Google Apps for Education. Nah, di sini juga disediakan berbagai link yang kita bisa pelajari. Ada sumber eksternal bahasa Inggris, kemudian ada video-video berbahasa Indonesia mengenai Google Apps, bisa ditonton, saya sarankan, dan kemudian dipelajari. Dan perlu saya sampaikan mungkin di akhir tutorial pengenalan ini bahwa Google Apps for Education adalah salah satu aplikasi yang sangat canggih saat ini, dan bagi kita yang bersekolah di sekolah informatika seperti STIMIK SPB Erlangga, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan implementasi langsung dalam menggunakan satu sistem aplikasi kelas dunia. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.